Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bani menurut bahasa berarti anak, anak cucu, atau keturunan. Dengan demikian yang dimaksud Bani Umayyah adalah anak keturunan Bani Umayyah bin Abdul Syams dari satu keluarga. Sedangkan kata dinasti berarti keturunan raja-raja yang memerintah dan semuanya berasal dari satu keturunan. Dengan demikian, dinasti Umayyah adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang berasal dari Bani Umayyah. Adapun istilah lain yang sering digunakan adalah kata daulah yang berarti kekuasaan, pemerintahan, atau negara. Dengan kata lain, daulah Bani Umayyah adalah negara yang diperintah oleh dinasti Umayyah yang raja-rajanya berasal dari Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 661 Masehi di Damaskus. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah seorang politisi handal, di mana pengalaman politiknya sebagai gubernur Syam pada zaman Khalifah Utsman bin Affan cukup mengantarkan dirinya mampu mengambil alih kekuasaan dari genggaman keluarga Ali bin Abi Thalib, tepatnya setelah Hasan bin Ali menyerahkan kursi kekhalifahan secara resmi kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dalam peristiwa Anmul Jamaah. Oleh karena itu, Muawiyah bin Abu Sufyan dinyatakan sebagai pendiri dinasti Bani Umayyah. Dilihat dari sejarahnya, Bani Umayyah memang begitu kental dengan kekuasaannya, terutama pada masa zaman jahiliyah. Dalam setiap persaingan, ternyata Bani Umayyah selalu lebih unggul dibandingkan keluarga Bani Hashim. Hal ini disebabkan Bani Umayyah memiliki unsur-unsur di antaranya. Umayyah berasal dari keturunan keluarga bangsawan, memiliki harta yang cukup, dan memiliki 10 anak yang terhormat, dan menjadi pemimpin di masyarakat, di antaranya Harb, Sufyan, dan Abu Sufyan. Sebagaimana yang disebut-sebut dalam sejarah, bahwa Abu Sufyan merupakan pemimpin pasukan Quraisy melawan Nabi Muhammad SAW pada Perang Badar Kubra. Akan tetapi keluarga Bani Umayyah masuk Islam ketika terjadi Fatu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Abu Sufyan diberi kehormatan untuk mengumumkan pengamanan Nabi SAW, yang salah satunya adalah barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya, maka amanlah dia. Barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram dan rumahnya Nabi SAW, maka dia juga akan merasa aman. Dengan ini, banyak kaum dari kalangan Bani Umayyah yang berduyun-duyun untuk masuk Islam dan menyebarkan Islam ke berbagai wilayah. Secara genealogis, garis keturunan, Muawiyah bin Abi Sufyan bertemu dengan silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf. Keluarga Nabi Muhammad SAW dikenal dengan sebutan Bani Hashim, sedangkan keluarga Umayyah disebut dengan Bani Umayyah. Bani Umayyah yang berkuasa selama kurang lebih 90 tahun, terdiri dari 14 khalifah. Berikut ini adalah silsilah Bani Umayyah dan khalifah dinasti Bani Umayyah di antaranya: Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisam bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Walid, Marwan bin Muhammad. Di antara 14 orang khalifah Bani Umayyah, terdapat beberapa orang khalifah yang dianggap berhasil dalam menjalankan roda pemerintahan. Adapun nama-nama khalifah Bani Umayyah yang menonjol karena prestasinya adalah: 1. Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. 2. Khalifah Abdul Malik bin Marwan. 3. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. 4. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. 5. Khalifah Hisam bin Abdul Malik. Muawiyah bin Abu Sufyan dilahirkan sekitar 15 tahun sebelum Hijriah dan masuk Islam pada saat penaklukan kota Makkah bersama-sama penduduk kota Makkah lainnya. Setelah masuk Islam, Nabi Muhammad SAW mengangkatnya sebagai salah satu penulis wahyu serta anggota majelis. Dalam perjalanan sejarah hidupnya, ia diangkat sebagai gubernur Syam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dari sinilah karir politik Muawiyah bin Abu Sufyan dimulai setelah kemenangannya dalam peristiwa Tahkim Daumatul Jandal dan proses perdamaian yang dilakukan Hasan bin Ali dalam peristiwa Anmul Jamaah mengantarkan Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah dalam pemerintahan Islam. Adapun langkah pertama yang dilakukannya adalah memindahkan ibu kota pemerintahan Islam dari Madinah ke kota Damaskus di wilayah Suriah. Di samping itu,
Ia juga mengatur tentara dengan cara baru dengan meniru aturan yang ditetapkan oleh tentara di Bizantium, membangun administrasi pemerintahan, dan juga menetapkan aturan kiriman pos. Muawiyah meninggal dunia dalam usia 80 tahun dan dimakamkan di Damaskus di pemakaman Bab As-Sagir. Sistem kepemimpinan yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan adalah menggunakan sistem kerajaan atau monarki absolut, yaitu sistem pemerintahan yang mewariskan kekuasaan secara turun-temurun. Terbukti, Muawiyah bin Abi Sufyan mengangkat Yazid bin Muawiyah, anak kandung Muawiyah, untuk menjadi putra mahkota atas saran Mughirah bin Syu'bah agar terhindar dari pergolakan politik intern umat Islam. Gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sangat bertolak belakang dengan sistem kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem demokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang berasaskan musyawarah dalam mengambil keputusan dan pemilihan pemimpin dilakukan oleh rakyat. Pada masa ini, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem demokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang berasaskan musyawarah dalam mengambil keputusan dan pemilihan pemimpin dilakukan oleh rakyat. Selain perubahan sistem pemerintahan, juga terdapat sistem perubahan yang lain, seperti Baitul Mal. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Baitul Mal ini berfungsi sebagai harta kekayaan rakyat, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama terhadap harta tersebut. Akan tetapi berbeda dengan masa Muawiyah, yang mana Baitul Mal ini beralih kedudukan menjadi harta kekayaan keluarga raja. Di antara kebijakan yang dilakukan oleh Muawiyah dalam masa pemerintahannya adalah 1. Pembentukan Diwanul Hijabah, yaitu sebuah lembaga yang bertugas memberikan pengawalan kepada Khalifah. 2. Pembentukan Departemen Pencatatan atau Diwanul Hatam, yaitu lembaga yang bertugas untuk mencatat semua peraturan yang dikeluarkan oleh Khalifah di dalam berita acara pemerintahan. 3. Pembentukan Dinas Pos atau Diwanul Barid, yaitu Departemen Pos dan Transportasi, yang bertugas menjaga pos-pos perjalanan dan menyediakan kuda sebagai alat transportasi. 4. Pembentukan Sohibul Harain atau pemungut pajak. Selain hal-hal yang disebutkan di atas, masih banyak lagi usaha-usaha yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan selama pemerintahannya. Sistem pemerintahan monarki heredatis, kerajaan turun-temurun yang digunakan dinasti Bani Umayyah, merupakan pengganti sistem pemerintahan demokrasi atau dengan suara terbanyak yang digunakan pada masa Khulafaur Rasyidin. Karena menggunakan sistem pemerintahan monarki heredatis, Muawiyah kemudian mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan sumpah setia terhadap anaknya, Yazid. Sistem pemerintahan monarki tersebut digunakan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan berdasarkan pengaruh sistem monarki yang berlaku di Persia dan Bizantium saat itu. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan khalifah pertama dinasti Umayyah. Sebelum menjadi khalifah, Muawiyah menjabat sebagai gubernur di Syria. Selain mengganti sistem pemerintahan, Muawiyah bin Abu Sufyan juga memindahkan ibu kota negaranya dari Madinah ke Damaskus. Masa kekhilafahan Bani Umayyah hanya berumur 90 tahun. Kekhalifahan Bani Umayyah dimulai pada pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan yang memerintah pada tahun 41 hingga tahun 61 Hijriah atau pada tahun 661 hingga 680 Masehi. Sedangkan khalifah terakhir dari kekhilafahan Bani Umayyah adalah Marwan II bin Muhammad yang memerintah antara tahun 127 hingga tahun 133 Hijriah atau tahun 744 hingga tahun 750 Masehi. Selama berkuasa, dinasti Bani Umayyah terus melakukan perluasan wilayah hingga ke Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arabia, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenia, Uzbek dan Kirgiz di Asia Tengah. Pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan, perluasan wilayah yang terhenti pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dilanjutkan kembali. Dimulai dengan menaklukkan Tunisia, kemudian ekstensi ke sebelah timur dengan menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Sementara angkatan lautnya juga melakukan serangan ke ibu kota Bizantium dan Konstantinopel. Ekspansi ke timur ini kemudian terus dilanjutkan kembali pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan berhasil menundukkan Balkanabat, Bukhara, Khawarizm, Farghana dan Samarkand.
tentaranya juga sampai ke India dan menguasai Baluchistan, Sindh, dan daerah Punjab sampai ke Multan. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa pemerintahannya tahun 711 Masehi, ia mengirimkan ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju benua Eropa. Banyak bangunan hasil rekayasa umat Islam yang diambil dari arsitektur Romawi, Persia dan Arab pada masa dinasti Umayyah. Salah satu bangunan tersebut adalah Masjid Damaskus yang dibangun pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik dengan hiasan dinding dan ukiran yang sangat indah serta bangunan masjid di Cordova yang terbuat dari batu pualam. Kemajuan dinasti Bani Umayyah dalam bidang ilmu pengetahuan juga dapat ditemukan dalam ilmu agama, kedokteran, ilmu pasti, filsafat, astronomi, geografi, sejarah, keuangan, bahasa, militer, sistem peradilan, dan sebagainya. Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah pada tahun 683 sampai tahun 684 Masehi. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah pendiri Daulah Bani Umayyah dan menjabat sebagai khalifah pertama. Ia memindahkan ibu kota dari Madinah Al-Munawwarah ke kota Damaskus dalam wilayah Suriah. Pada masa pemerintahannya, ia melanjutkan perluasan wilayah kekuasaan Islam yang terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali. Di samping itu ia juga mengatur tentara dengan cara baru dengan meniru aturan yang ditetapkan oleh tentara di Bizantium, membangun administrasi pemerintahan, dan juga menetapkan aturan kiriman pos. Muawiyah meninggal dunia dalam usia 80 tahun dan dimakamkan di Damaskus di pemakaman Bab al-Sagir. Lahir pada tahun 22 Hijriah atau 643 Masehi. Pada tahun 679 Masehi, Muawiyah mencalonkan anaknya, Yazid, untuk menggantikan dirinya. Yazid menjabat sebagai khalifah dalam usia 34 tahun pada tahun 681 Masehi. Ketika Yazid naik tahta, sejumlah tokoh di Madinah tidak mau menyatakan setia kepadanya. Ia kemudian mengirim surat kepada gubernur Madinah, memintanya untuk memaksa penduduk mengambil sumpah setia kepadanya. Dengan cara ini, semua orang terpaksa tunduk, kecuali Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair. Bersamaan dengan itu, Syiah pendukung Ali melakukan konsolidasi penggabungan kekuatan kembali. Perlawanan terhadap Bani Umayyah dimulai oleh Husain bin Ali. Pada tahun 680 Masehi, ia pindah dari Mekkah ke Kufah atas permintaan golongan Syiah yang ada di Irak. Umat Islam di daerah ini tidak mengakui Yazid. Mereka mengangkat Husain sebagai khalifah. Dalam pertempuran yang tidak seimbang di Karbala, sebuah daerah di dekat Kufah, tentara Husain kalah dan Husain sendiri mati terbunuh. Muawiyah bin Yazid menjabat sebagai khalifah pada tahun 683 sampai tahun 684 Masehi. Dalam usia 23 tahun, dia seorang yang berwatak lembut. Dalam pemerintahannya, terjadi masa krisis dan ketidakpastian, yaitu timbulnya perselisihan antar suku di antara orang-orang Arab sendiri, sehingga ia memerintah hanya selama 6 bulan. Sebelum menjabat sebagai penasihat Khalifah Utsman bin Affan, ia berhasil memperoleh dukungan dari sebagian orang Syria dengan cara menyuap dan memberikan berbagai hak kepada masing-masing kepala suku. Untuk mengukuhkan jabatan khalifah yang dipegangnya, maka Marwan sengaja mengawini janda Khalifah Yazid, Ummu Khalid. Selama masa pemerintahannya, ia tidak meninggalkan jejak yang penting bagi perkembangan sejarah Islam. Ia wafat dalam usia 63 tahun dan masa pemerintahannya selama 9 bulan 18 hari. Abdul Malik bin Marwan dilantik sebagai khalifah setelah kematian ayahnya. Pada tahun 685 Masehi, di bawah kekuasaan Abdul Malik, kerajaan Umayyah mencapai kekuasaan dan kemuliaan. Ia terpandang sebagai khalifah yang perkasa dan negarawan yang cakap, dan berhasil memulihkan kembali kesatuan dunia Islam dari para pemberontak. Sehingga pada masa pemerintahan selanjutnya, di bawah pemerintahan Walid bin Abdul Malik, Daulah Bani Umayyah dapat mencapai puncak kejayaannya. Ia meninggal pada tahun 705 Masehi, dalam usia yang ke-60 tahun. Ia meninggalkan karya-karya terbesar di dalam sejarah Islam. Masa pemerintahannya berlangsung selama 21 tahun 8 bulan. Dalam masa pemerintahannya, ia menghadapi sengketa dengan Abdullah bin Zubair.
Masa pemerintahan Walid bin Malik adalah masa ketentraman, kemakmuran dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia. Pada masa pemerintahannya, tercatat suatu peristiwa besar, yaitu perluasan wilayah kekuasaan dari Afrika Utara menuju wilayah Barat Daya, benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Perluasan wilayah kekuasaan Islam juga sampai ke Andalusia Spanyol. Di bawah pimpinan Panglima Tariq bin Ziyad, perjuangan Panglima Tariq bin Ziyad mencapai kemenangan, sehingga dapat menguasai kota Cordova, Granada dan Toledo. Selain melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam, Walid juga melakukan pembangunan besar-besaran selama masa pemerintahannya untuk kemakmuran rakyatnya. Khalifah Walid bin Malik meninggalkan nama yang sangat harum dalam sejarah Daulah Bani Umayyah dan merupakan puncak kebesaran daulah tersebut. Sulaiman bin Abdul Malik menjadi khalifah pada usia 42 tahun. Masa pemerintahannya berlangsung selama 2 tahun, 8 bulan. Ia tidak memiliki kepribadian yang kuat, hingga mudah dipengaruhi penasehat-penasehat di sekitar dirinya. Menjelang saat terakhir pemerintahannya, barulah ia memanggil gubernur wilayah Hijaz, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang kemudian diangkat menjadi penasehatnya dengan memegang jabatan wasir besar. Hasratnya untuk memperoleh nama baik dengan penaklukan ibu kota Konstantinopel gagal. Satu-satunya jasa yang dapat dikenangnya dari masa pemerintahannya ialah menyelesaikan dan menyiapkan pembangunan Jamiul Umawi yang terkenal megah dan agung di Damaskus. Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah pada usia 37 tahun. Ia terkenal adil dan sederhana. Ia ingin mengembalikan corak pemerintahan seperti pada zaman Khulafaur Rasyidin. Pemerintahan Umar meninggalkan semua kemegahan dunia yang selalu ditunjukkan oleh orang Bani Umayyah. Ketika dinobatkan sebagai khalifah, ia menyatakan bahwa memperbaiki dan meningkatkan negeri yang berada dalam wilayah Islam lebih baik daripada menambah perluasannya. Ini berarti bahwa prioritas utama adalah pembangunan dalam negeri. Masa pemerintahannya sangat singkat. Ia menjalin hubungan baik dengan Syiah. Ia juga memberi kebebasan kepada penganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Kedudukan Mawali atau orang Islam yang bukan dari Arab disejajarkan dengan Muslim Arab. Pemerintahannya membuka suatu pertandai yang membahagiakan bagi rakyat. Ketakwaan dan kesalahannya patut menjadi teladan. Ia selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Ia meninggal pada tahun 720 Masehi dalam usia 39 tahun, dimakamkan di Deir Simon. Yazid bin Abdul Malik adalah seorang penguasa yang sangat cenderung kepada kemewahan dan kurang memperhatikan kehidupan rakyat. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam ketentraman dan kedamaian, pada zamannya berubah menjadi kacau. Dengan latar belakang dan kepentingan etik politis, masyarakat menyatakan konfrontasi terhadap pemerintahan Yazid. Pemerintahan Yazid yang singkat itu hanya mempercepat proses kehancuran Bani Umayyah. Pada waktu pemerintahan inilah, propaganda bagi keturunan Bani Abbas mulai dilancarkan secara aktif. Dia wafat pada usia 40 tahun. Masa pemerintahannya berlangsung selama 4 tahun, 1 bulan. Hisham bin Abdul Malik menjabat sebagai khalifah pada usia yang ke-35 tahun. Ia terkenal negarawan yang cakap dan ahli strategi militer. Pada masa pemerintahannya muncul satu kekuatan baru yang menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah. Kekuatan ini berasal dari kalangan Bani Hashim yang didukung oleh golongan Mawali dan merupakan ancaman yang sangat serius. Dalam perkembangan selanjutnya, kekuatan baru ini mampu menggulingkan dinasti Umayyah dan menggantikannya dengan dinasti baru, yakni Bani Abbas. Pemerintahan Hisham yang lunak dan jujur menyumbangkan jasa yang banyak untuk pemulihan keamanan dan kemakmuran. Tetapi semua kebijakannya tidak bisa membayar kesalahan-kesalahan para pendahulunya, karena gerakan oposisi terlalu kuat, sehingga khalifah tidak mampu mematahkannya. Meskipun demikian, pada masa pemerintahan Khalifah Hisham kebudayaan dan kesusastraan Arab serta lalu lintas dagang mengalami kemajuan. 2 tahun sesudah penaklukan Pulau Sisili pada tahun 743 Masehi, ia wafat dalam usia 55 tahun. Masa pemerintahannya berlangsung selama 19 tahun 9 bulan. Sepeninggal Hisham, khalifah-khalifah yang tampil bukan hanya lemah, tetapi juga bermoral buruk. Hal ini makin mempercepat runtuhnya Daulah Bani Umayyah.
Daulah Umayyah mengalami kemunduran di masa pemerintahan Walid bin Yazid. Ia berkelakuan buruk dan suka melanggar norma agama. Kalangan keluarga sendiri benci padanya, dan ia mati terbunuh. Meskipun demikian, kebijakan yang paling utama yang dilakukan oleh Walid bin Yazid ialah melipatkan jumlah bantuan sosial bagi pemeliharaan orang-orang buta dan orang-orang lanjut usia yang tidak mempunyai famili untuk merawatnya. Ia menetapkan anggaran khusus untuk pembiayaan tersebut dan menyediakan perawat untuk masing-masing orang. Dia sempat meloloskan diri dari penangkapan besar-besaran di Damaskus yang dilakukan oleh keponakannya. Masa pemerintahannya berlangsung selama 1 tahun 2 bulan. Dia wafat dalam usia 40 tahun. Pemerintahan Yazid bin Walid tidak mendapat dukungan dari rakyat karena perbuatannya yang suka mengurangi anggaran belanja negara. Masa pemerintahannya penuh dengan kemelut dan pemberontakan. Masa pemerintahannya berlangsung selama 16 bulan. Dia wafat dalam usia 46 tahun. Diangkatnya Ibrahim menjadi khalifah tidak memperoleh suara bulat di dalam lingkungan keluarga Bani Umayyah dan rakyatnya. Karena itu, keadaan negara semakin kacau dengan munculnya beberapa pemberontak. Ia menggerakkan pasukan besar berkekuatan 80.000 orang dari Armenia menuju Syria. Ia dengan suka rela mengundurkan dirinya dari jabatan khilafah dan mengangkat bayat terhadap Marwan bin Muhammad. Dia memerintah selama 3 bulan dan wafat pada tahun 132 Hijriah. Beliau seorang ahli negara yang bijaksana dan seorang pahlawan. Beberapa pemberontak dapat ditumpas, tetapi dia tidak mampu menghadapi gerakan Bani Abbasiyah yang telah kuat pendukungnya. Marwan bin Muhammad melarikan diri ke Hura, terus ke Damaskus. Namun Abdullah bin Ali yang ditugaskan membunuh Marwan oleh Abbas as-Safa selalu mengejarnya. Akhirnya sampailah Marwan di Mesir. Di Busair, daerah Al-Fayun Mesir, dia mati terbunuh oleh Salih bin Ali, orang yang menerima penyerahan tugas dari Abdullah. Marwan terbunuh pada tanggal 27 Zulhijjah 132 Hijriah atau 5 Agustus tahun 750 Masehi. Dengan demikian tamatlah kedaulatan Bani Umayyah dan sebagai tindak lanjutnya dipegang oleh Bani Abbasiyah. Kemajuan dinasti Umayyah dilakukan dengan ekspansi sehingga menjadi negara Islam yang besar dan luas. Dari persatuan berbagai bangsa di bawah naungan Islam lahirlah benih-benih kebudayaan dan peradaban Islam yang baru. Meskipun demikian, Bani Umayyah lebih banyak memusatkan perhatian pada kebudayaan Arab. Pada zaman pemerintahan Abdul Malik, Salih bin Abdul Rahman, sekretaris Al-Hajjaj, mencoba menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi seluruh negeri. Meskipun bahasa-bahasa asal tidak sepenuhnya dihilangkan, orang-orang non-Arab telah banyak memeluk Islam dan mulai pandai menggunakan bahasa Arab. Perhatian bahasa Arab mulai diberikan untuk menyempurnakan pengetahuan mereka tentang bahasa Arab. Hal inilah yang mendorong lahirnya seorang ahli bahasa, seperti Sibawayh. Sejalan dengan itu, perhatian pada syair Arab jahiliyah pun muncul kembali, sehingga bidang sastra Arab mengalami kemajuan. Bidang pembangunan juga diperhatikan pada Khalifah Bani Umayyah. Masjid-masjid di semenanjung Arab dibangun. Katedral St. John di Damaskus diubah menjadi masjid, dan katedral di Hims digunakan sekaligus sebagai masjid dan gereja. Selain itu, di masa ini gerakan-gerakan ilmiah telah dikembangkan pula, seperti dalam bidang keagamaan, sejarah, dan filsafat. Pusat kegiatan ilmiah ini adalah Kufar dan Basrah di Irak. Ekspansi ke barat dilakukan secara besar-besaran pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik. Pada masa ini dikenal dengan masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Pada masa pemerintahannya, tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 771 Masehi. Ekspedisi tersebut dipimpin oleh Tariq bin Ziyad dengan menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dan benua Eropa. Mereka kemudian mendarat di suatu tempat yang dinamakan dengan Gibraltar atau Jabal Tariq. Tariq berhasil mengalahkan tentara Spanyol dan dapat menguasai Cordova, Seville, Elvira, dan Toledo. Pasukan Islam dapat memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasa. Dinasti Umayyah di samping telah berhasil dalam ekspansi teritorialnya sebagaimana disebutkan sebelumnya, juga berhasil di berbagai bidang di antaranya dalam bidang administrasi pemerintahan, pemisahan kekuasaan, pembagian wilayah, perkembangan sastra. Dari keempat hal di atas,
menyebabkan bidang kesusastraan pada masa dinasti Umayyah memiliki keistimewaan tersendiri, yakni terpeliharanya dari bahasa kasar. Dengan kata lain, mereka menggunakan bahasa berdasarkan kaidah-kaidah balagah yang tinggi. Pada masa dinasti Umayyah juga telah dilakukan penyempurnaan penulisan Al-Quran dengan memberikan baris dan titik pada huruf-hurufnya. Hal tersebut dilakukan pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan yang menjadi khalifah antara tahun 685 sampai 705 Masehi. Pada masa dinasti ini juga telah dilakukan pembukuan hadis, tepatnya pada waktu pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Mulai saat itu, ilmu hadis berkembang dengan sangat pesat. Khalifah-khalifah dinasti Umayyah juga menaruh perhatian pada perkembangan ilmu-ilmu lain seperti ilmu agama yang mencakup Al-Quran, hadis, fikih, sejarah, dan geografi. Ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Ubaid bin Syariah al-Jurhumi telah berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah, ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa seperti nahwu dan saraf, bidang filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Khalifah Walid bin Abdul Malik mendirikan sekolah kedokteran. Ia melarang para penderita kusta meminta-minta di jalan, bahkan Khalifah menyediakan dana khusus bagi para penderita kusta tersebut. Pada masa ini, sudah ada jaminan sosial bagi anak-anak yatim dan anak terlantar. Dinasti Bani Umayyah mengalami masa kemunduran, ditandai dengan melemahnya sistem politik dan kekuasaan, karena banyak persoalan yang dihadapi para penguasa dinasti ini. Di antaranya adalah masalah politik, ekonomi, dan sebagainya. Seperti diketahui bahwa setelah Khalifah Hisham bin Abdul Malik, para Khalifah Bani Umayyah tidak ada yang dapat diandalkan untuk mengendalikan pemerintahan dan keamanan dengan baik. Selain itu, mereka juga tidak dapat mengatasi pemberontakan di dalam negeri secara tuntas. Bahkan mereka tidak mampu lagi menjaga keutuhan dan persatuan di kalangan keluarga Bani Umayyah, sehingga sering terjadi pertikaian di dalam rumah tangga istana. Penyebabnya adalah perebutan kekuasaan, siapa yang akan menggantikan kedudukan khalifah, dan seterusnya. Setelah sekian lama mengalami masa-masa kemunduran, akhirnya dinasti Umayyah benar-benar mengalami kehancuran atau keruntuhan. Keruntuhan ini terjadi pada masa pemerintahan Marwan bin Muhammad setelah memerintah lebih kurang 46 tahun, tepatnya 744 sampai 750 Masehi. Dalam peristiwa itu, salah seorang pewaris tata kekhalifahan Umayyah, yaitu Abdurrahman yang baru berusia 20 tahun, berhasil melarikan diri ke daratan Spanyol. Tokoh inilah yang kemudian berhasil menyusun kembali kekuatan Bani Umayyah di seberang lautan, yaitu di Keamiran Cordova. Di sana dia berhasil mengembalikan kejayaan kekhalifahan Umayyah dengan nama Kekhalifahan Andalusia. Ada juga beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah lemah dan membawanya pada kehancuran. Faktor-faktor itu ialah: pertama, sistem penggantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem penggantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada masa Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Bani Qais dan Arabia Selatan Bani Kalb yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Ketiga, lemahnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Kelima, penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Walau alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.